Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, saya Faisal dengan nama lengkap Muhammad Faisal Asmi dengan NIM akhir 148 dari kelas AKK 2026. Pada hari ini saya akan membahas presentasi saya terkait ulasan materi tentang dua data di data modern yang kita bahas, yaitu Data Maturity Assessment dan Data Quality Scorecard. Yang dimana kedua materi ini saya ampu dalam mata kuliah teknik dan piranti manajemen. Sebelum langkah lebih jauh dalam materi, sebagai bentuk integritas akademik, saya ingin mendeklarasikan bahwasanya dalam penyusunan draft literatur ini dibantu oleh AI, yaitu Notebook LM. Namun, dapat saya pastikan bahwasanya seluruh verifikasi sumber, analisis data, analisis kritis, serta validitas doi, kontekstualisasi sudah dituangkan ke dalam bidang AKK dan sepenuhnya dilakukan mandiri oleh penulis, yaitu saya. Rincian topik yang akan saya bawakan dalam presentasi pada hari ini yaitu membahas tentang Data Maturity Assessment, di mana hal ini merupakan evaluasi sistematik mengukur kesiapan kapabilitas makroorganisasi dalam mengelola dan mengintegrasikan aset data. Sederhananya, data maturity ini merupakan sebuah pondasi apabila diibaratkan ke dalam sebuah rumah. Namun dalam konteksnya bisa juga disampaikan bahwasanya hal ini pondasi dalam organisasi kita dalam mengelola data. Yang kedua, data quality scorecard, yang dimana merupakan instrumen taktis berupa metrik kuantitatif untuk memantau dan menampilkan tingkat kesehatan kualitas data secara berkala. Nah, hal ini juga bisa kita ibaratkan sebuah rapot harian yang menunjukkan kesehatan datanya secara spesifik. Nah, hubungan antar konsepnya, maturity assessment mengukur kematangan, sedangkan quality scorecard memvalidasi mutu produk data. Latar belakang yang akan saya bawakan ada 3 poin, yaitu urgensi AKK dan pelayanan kesehatan. Yang dimana dalam hal ini keputusan klinis dan intervensi kesehatan masyarakat yang berbasis data buruk atau bad data berisiko tinggi memicu kegagalan program. Yang kedua, alasan ilmiah, yaitu transformasi kesehatan digital memicu ledakan volume data atau big data, namun kerap terfragmentasi atau data silos. Yang ketiga, permasalahannya. Masalahnya, saat ini banyak fasilitas kesehatan sering mengadopsi teknologi tanpa mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia, sistem, dan standar metrik mutu data. Nah, masalah yang kita temui juga, banyak fasilitas kesehatan yang semangat membeli contohnya teknologi canggih, tapi lupa mengevaluasi apakah sistem atau SDM-nya sudah matang begitu untuk mengelola hal tersebut. Nah, untuk ulasan artikel pertama yang akan saya bahas yaitu membahas tentang Maturity Framework for Enhancing Machine Learning Quality yang ditulis oleh Castelli et al. Castelli menekankan bahwa kematangan sistem bukan cuma soal otomatisasi, tapi soal siapa yang bertanggung jawab atau ownership. Bagi organisasi kesehatan, ini penting untuk menurunkan utang teknis begitu. Artinya, saat kita mengintegrasikan rekam medis elektronik contohnya ke sistem pengambilan keputusan, sistem itu harus benar-benar bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kontribusi keilmuan AKK-nya, hal ini memperkaya teori algorithmic governance untuk keandalan prediksi epidemiologi atau beban jaminan kesehatan nasional. Kontribusi organisasi yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, menurunkan utang teknis integrasi data RME ke sistem keputusan klinis. Ulasan artikel yang kedua yang saya bahas yaitu dari Slibar et al. Atau Slibar dan kawan-kawan, menyoroti pentingnya kualitas mendata atau data tentang data. Dalam konteks key message yang saya dapatkan, keberhasilan pemanfaatan data publik terbuka terletak pada tata kelola kualitas metadata atau data tentang data, yang melalui metode evaluasi kuantitatif yang ketat. Memperkuat konsep transparansi kesehatan publik atau open health data dan akuntabilitas data sistem kesehatan merupakan salah satu contoh kontribusi dalam keilmuan AKK. Dalam kontribusi organisasinya sendiri, menjadi cetak biru penyusunan scorecard mutu data internal Vaskes sebelum diintegrasikan ke platform nasional seperti Satu Sehat. Ulasan artikel ketiga yang akan saya bahas yaitu berjudul On the Design of a Fair Data Maturity Model for One Aqua Health yang ditulis oleh Tramontano et al. Atau Tramontano dan kawan-kawan. Artikel ketiga ini membawa kita kepada konsep interoperabilitas yang dimana data itu harus fair.
findable, accessible, interoperable, dan reusable. Penulis menyampaikan bahwasanya kematangan data memungkinkan kita menggabungkan data klinis dengan data lingkungan. Hal ini merupakan masa depan kebijakan kesehatan kita, di mana kita bisa melihat hubungan antara kesehatan manusia dan sanitasi lingkungan secara otomatis yang melalui mesin, begitu. Baik, selanjutnya ulasan artikel yang keempat yaitu membahas tentang the five facets of data quality assessment yang ditulis oleh Muhammad S. dan kawan-kawan atau Muhammad S. et al. Perlu diketahui bahwasanya poin ini merupakan salah satu poin favorit saya karena penulis mengingatkan bahwasanya kualitas data itu tidak berdiri sendiri. Ada 5 aspek yang perlu kita ketahui yaitu data itu sendiri, sumbernya, sistemnya, tugasnya, hingga faktor manusianya. Jadi kalau semisal terjadi error dalam sistem seperti RME, jangan langsung menyalahkan datanya begitu. Bisa jadi karena beban kerja staff atau human error yang terlalu tinggi atau respon server atau sistem yang melambat begitu. Selanjutnya, ulasan artikel yang terakhir, ulasan artikel yang kelima, membahas tentang Data Quality Maturity Assessment in Asset Management System, yang ditulis oleh Megantara MR et al. Atau Megantara MR dan kawan-kawan. Yang dimana membahas sisi efisiensi ekonomi di rumah sakit, seperti alat medis seperti MRI atau CT scan, yang menjelaskan bahwasanya hal itu mahal, begitu. Nah, kesenjangan pada tata kelola ini berdampak langsung pada penurunan efisiensi ekonomi dan kegagalan pemenuhan standar. Kematangan data dalam manajemen aset juga perlu dipastikan karena pemilihan alat terlacak jika baik akan menghasilkan hal yang baik. Jika datanya matang, efisiensinya meningkat, keselamatan pasien terjamin, dan akreditasi rumah sakit pun akan lebih mudah dicapai begitu. Dalam kontribusi organisasinya, hal ini sudah saya sampaikan tadi bahwasanya demi keselamatan pasien dan akreditasi mutu Vaskes. Selanjutnya, dalam sintesis dari 5 artikel yang saya bahas, kesimpulan yang dapat diambil, penilaian kematangan atau maturity assessment dan scorecard tidak boleh melihat aspek teknis data saja, melainkan wajib mencakup interaksi sosioteknis seperti manusia, sistem, organisasi. Yang kedua, insight utama yang kami dapatkan, data kesehatan yang matang dan bermutu tinggi adalah fondasi mutlak dari kebijakan kesehatan berbasis bukti, yaitu atau evidence-based health policy. Yang ketiga, implikasi praktisnya, kita dapat ambil bahwasanya fasilitas kesehatan harus membentuk tim khusus tata kelola data atau data governance body untuk mengaudit mutu data harian secara terstruktur menggunakan prinsip FAIR tadi dan model 5 facet. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.